Dan ketika dia mengayunkan pedangnya ingin membunuh Ishak untuk dikorbankan, maka kita dengar firman, Abraham, Abraham, jangan kau lakukan itu. Dan dia lihat, tengoklah di belakang, di sana ada seekor domba yang tanduknya tertambat. Tuhan sudah sediakan rupa-rupanya. Rupanya Tuhan hanya ingin menguji bagaimana iman percaya daripada Abraham. Dan Abraham lolos. Dan akhirnya Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Ada lagu, ya, sekolah minggu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Apakah saudara percaya saudara termasuk keturunan Abraham? Kalau saudara percaya, saudara harus percaya penuh kepada Tuhan. Jangan lagi meragukan firman Tuhan. Apapun itu bentuk firman Tuhan, termasuk yang tidak bisa saudara terima secara akal pikiran. Contoh yang lain, Ibrani 11 ayat yang ke-7 tentang bagaimana Tuhan, ya, akan menghukum dunia ini dengan air bah. Diberkata kepada Nabi Nuh, ya, supaya mempersiapkan bahtera. Ya. Dalam Ibrani 11 ayat 7 demikian, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuatu dengan imannya, sesuai dengan imannya. Saat itu saudaraku, kondisi tidak sedang hujan, cuaca masih cerah. Tapi Tuhan berfirman kepada Nuh, buatlah bahtera karena nanti dunia akan dihukum. Coba kalau saudaraku dia tidak percaya kepada Tuhan, dia ragu akan firman Tuhan, pasti Nuh tentunya juga akan terhukum bersama-sama dengan dunia ini. Tetapi tidak demikian dengan Nuh. Kejadian 6 ayat 22 berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Mungkin ketika dia membuat bahtera, orang mulai mengolok-olok dia. Nuh, apa lu udah mulai gila ya? Masa siang hari bolong gini bikin bahtera? Ah, kamu ini ya udah gak waras. Kadang-kadang memang itu saudara. Ketika kita melakukan firman Tuhan, justru kita dianggap orang-orang yang aneh. Tetapi lebih baik kita dianggap aneh dalam pandangan manusia. Tetapi kita menjadi orang-orang yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya akhirnya Nuh pun selamat. Dan ada satu hal lagi yang kita perhatikan tentang Nabi Nuh ini, saudara-saudara. Nabi Nuh setelah mulai selesai membuat bahtera dan mulai masuk dia, istrinya, anaknya, mantunya dan serta binatang-binatang yang disuruh Tuhan untuk dikumpulkan masuk dalam bahtera itu, maka hujan pun mulai turun dengan begitu derasnya. Dan banjir, air bah datang meliputi dunia ini sampai tidak ada lagi satu benda pun yang di bumi ini nampak, saudara. Ya. Dan waktunya rupanya cukup lama. Ya. Kalau saudara pelajari sejak hujan turun, sejak Nuh masuk dalam bahtera, atau saya bahasakan lockdown, atau saya bahasakan mengkarantina diri di dalam bahtera, bukan cuma sebulan 2 bulan, lebih dari 1 tahun, saudaraku dikasih Tuhan. Coba kalau hari itu dia bilang, aduh aku bosan lockdown, aku pengen keluar dari bahtera, pasti akan meninggal, saudara ya. Pasti tidak akan selamat. Jadi iman ini ada unsur yang menonjol, ketaatan. Kalau saudara mengaku sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka ketaatan kepada perintah Tuhan harus menjadi hal yang mutlak ada dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sejauh mana kita
ketaatan kita kepada Tuhan selama ini. Ibrani 11 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berikutnya, mengapa orang yang menuntut bukti atau meragukan firman Tuhan tidak dikatakan bahagia? Karena saudaraku, Tuhan gak berkenan. Tuhan maunya kita berkenan. Untuk berkenan, yakin saja. Ku yakin saat kau berfirman. Percaya. Sekalipun itu mustahil. Ya, yakin Allah sanggup melakukan dalam hidup saudara. Ibrani 9:6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Perhatikan seterusnya. Dan bahwa Allah